Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel yang membahas soal-soal TOEFL dan belajar bahasa Inggris secara umum. Bagi yang baru nonton channel ini, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang vocab, yaitu kosakata yang paling sering muncul dalam percakapan sehari-hari maupun dalam tes TOEFL, IELTS, TOEIC, dan berbagai tes lainnya. Ini diambil dari bukunya Paul Nation yang sudah melakukan penelitian terhadap beberapa buku, artikel, dan dia menyimpulkan ada 4.000-an kata yang paling sering muncul. Nah, kita akan membahas beberapa di antaranya. Pada setiap kali pertemuan itu ada sekitar 20 kata yang kita bahas ya. Tapi sebetulnya lebih dari 20 karena setiap kata itu pasti ada konteks kalimatnya. Nah, ini saya menyebutnya dengan seri The First 1000 Words. Jadi 1000 kata pertama yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tes TOEFL, IELTS, dan seterusnya. Jadi nomor katanya 461 sampai 480. Nah, ini nomor 461 kata yang paling sering muncul adalah block. Ini sudah jadi bahasa Indonesia dan merupakan noun. Nah, berulang kali saya sampaikan bahwa memahami sebuah kata tidak hanya sekedar maknanya saja, tapi juga harus tahu bagaimana pengucapannya, kemudian jenis katanya apa, lalu bagaimana ejaannya. Nah, supaya tahu ejaannya maka ditulis di sini sebanyak 3 kali, block, block, dan block. Yang bagian ini adalah makna, sedangkan bagian ini contohnya dalam kalimat. Ini maknanya dalam kamus. A block is a solid piece of wood, stone, or ice. Blok itu adalah sejenis kayu, batu, atau bisa juga es yang solid, yang kuat ya, yang keras. ISO, ini contoh kalimatnya, ISO a block of ice on the floor. Aku melihat satu bongkahan es, jadi bisa bongkahan ya. Bongkahan batu, bongkahan kayu, atau bongkahan es di atas lantai. Karena dia fungsinya sebagai noun, dia letaknya bisa sebagai objek. Cheer, ini adalah verb. To cheer is to give a loud shout of approval or encouragement. To cheer artinya memberikan teriakan yang keras atas dukungan or encouragement atau keberanian ya. Jadi orang yang mensupport. Jadi cheer ini verb berarti dia mensupport, menyemangati. Kan lebih cocok menyemangati. The crowd all cheer when the home team won. Penonton semuanya menyemangati ketika tim tuan rumah menang. Jadi berteriak mendukung ya. Itu makna cheer. Kemudian kompleks. Kompleks itu adalah adjektif atau kata sifat. If something is complex, it has many small parts. Jika sesuatu itu kompleks, artinya sesuatu itu memiliki banyak bagian-bagian kecil. It is hard to understand. Susah untuk dipahami. A jigsaw puzzle can be complex because it has so many pieces. Jadi jigsaw puzzle, tahu ya jigsaw puzzle? Game biasanya dari karton itu kita menyusunnya kayak teka-teki ya, menyusun puzzle.
Jadi jigsaw puzzle itu bisa saja kompleks karena dia memiliki begitu banyak bagian-bagian. Kritik adalah noun. A critic is someone who give their opinion about movies, books, plays. Kritik adalah seseorang, ini kalau maknanya kritikus barangkali di Indonesia. Seseorang yang memberikan pendapat mereka mengenai bisa film, buku, atau drama. The wine critic tasted the wine so he could give his opinion. Jadi kritikus atau penilai wine, anggur itu merasakan anggur tersebut, jadi dia bisa memberikan pendapatnya mengenai anggur. Event, ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. An event is something that happens, especially something important. Event adalah sesuatu yang terjadi, khususnya sesuatu yang penting. Ada peristiwa, kegiatan ya. Finishing high school was a major event in his life. Menyelesaikan sekolah menengah merupakan peristiwa besar dalam hidupnya. Kita menyebutnya peristiwa. Exercise, ini adalah verb. To exercise is to run or play sport so that you can be healthy. To exercise, mengexercise artinya berlari atau melakukan berolahraga ya, sehingga Anda bisa sehat. You should exercise every day. Anda harus berolahraga setiap hari. Ini karena dia verb, maknanya berolahraga yang cocok, bukan latihan. Karena ada di buku-buku tuh exercise, kerjakan exercise 5 misalnya, itu latihan maknanya. Kalau di sini maknanya adalah berolahraga. Fit. If something fits, it is small enough or the right size to go there. Jika sesuatu itu fits itu artinya cocok ya, sesuai, it is small enough, artinya dia cukup kecil atau ukurannya pas untuk ke sana. The colorful eggs fit into the box. Jadi eggs apa? Telur ya, telur yang berwarna-warni itu pas dimasukkan ke dalam kotak. Jadi pas, bisa sesuai, bisa cocok juga. Friendship, ini adalah noun. The relationship between people who are friends. Hubungan antara orang-orang yang merupakan teman. Jadi pertemanan, persahabatan. Michael and Lisa have a very strong friendship with each other. Michael dan Lisa memiliki pertemanan yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. 469, guide merupakan noun. A guide is someone who shows you where to go. Seorang guide itu adalah orang yang menunjukkan kepada Anda jalan. We follow a guide at the park. Kami mengikuti seorang guide, seorang penunjuk jalan di taman. Lack, ini adalah noun. If there is a lack of something, there is not enough of it. Jika sesuatu itu lack, berarti sesuatu tidak cukup. Jadi kalau tidak cukup berarti kurang ya. His only problem is a lack of money. Masalah dia satu-satunya adalah kurang uang. Perhatikan tulisannya 3 kali dituliskan. Ini adalah maknanya dalam kamus, ini penggunaannya dalam kalimat. Ini jenis katanya, jadi lengkap di sini. Tidak hanya maknanya saja. Passage adalah noun. Passage is a long area with walls that goes from one place to another. Passage itu adalah daerah yang panjang dengan dinding-dinding yang that goes from one place, yang mulai dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi ini semacam lorong ya. The long passage led us to the other side of the field. Lorong yang cukup panjang mengarahkan kami ke bagian atau sisi lain dari ladang itu, atau ya dari ladang itu, dari lapangan itu bisa juga. Performs, ini adalah verb.
To perform is to do something in front of people who watch. Melakukan sesuatu di depan orang yang menonton. Jadi artinya kita to perform artinya menampilkan, mempertunjukkan. He will perform a song for the class. Dia akan menampilkan sebuah lagu di depan teman-temannya di kelas. Pressure adalah noun. Pressure is what you apply to make someone do something. Pressure itu artinya apa yang Anda apply, Anda aplikasikan untuk membuat seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi menekan ya di sini atau tekanan. They put pressure on him to change his mind. Mereka menekan dia supaya mengubah keputusannya. Probable adalah adjective. If something is probable, it is likely to happen. Jika sesuatu itu probable, itu likely ini artinya bukan suka ya, tapi mungkin. Jadi mungkin terjadi. Jadi probable sama dengan mungkin. It is probable that you will get a good grade if you study for the test. Adalah suatu hal yang memungkinkan bahwa kamu akan mendapatkan nilai yang baik atau yang bagus jika kamu belajar untuk tes tersebut. Public sudah jadi bahasa Indonesia dan dia adalah adjective. If something is public, it is meant for everyone to use. Jika sesuatu itu merupakan public, artinya dia dimaksudkan ditujukan bagi semua orang untuk digunakan. I went to the public park. Aku pergi ke taman publik, taman umum, to play with my friends, untuk bermain dengan teman-temanku. Strike adalah verb. To strike someone or something is to hit them. Jadi strike seseorang atau sesuatu artinya memukul dia. She struck the other girl in the face. Dia memukul gadis itu di bagian wajahnya. Struck ini bentuk kedua dari strike. Support sudah jadi bahasa Indonesia adalah verb. To support something is to like it and help it be successful. Mensupport sesuatu artinya menyukainya dan membantunya untuk bisa sukses. Everyone at work support the new plan. Semua orang di tempat kerja mendukung rencana baru itu. Task adalah noun. A task is work that someone has to do. Task itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi tugas. Who has the task of building the brick wall? Siapa yang bertugas membangun the brick wall, dinding bata itu, dinding tembok itu ya. Term adalah noun. A term is a word for something. Term itu artinya kata untuk sesuatu. Jadi istilah di sini. I often use term oops when I make mistake. Aku sering menggunakan ungkapan atau istilah oops ketika aku melakukan kesalahan. Dan terakhir, unite adalah verb. To unite is to get together, to do something. Ini bersatu ya, artinya to get together. Secara bersama-sama melakukan sesuatu. If we unite, we can finish our project faster. Jika kita bersatu, kita dapat menyelesaikan project kita dengan lebih cepat. Nah, jadi meskipun dalam satu slide kita hanya membicarakan satu kata, tapi jangan lupa sebetulnya kita juga mempelajari kata yang lain kayak get together, do something, finish, project, dan seterusnya. Kalau kita lupa berarti ini mengingatkan kita kepada kata-kata itu. Ketimbang menghafal 10 kata per hari, maka dengan cara ini lebih efektif. Karena ada tulisannya, ditulis 3 kali di sini. Kemudian ada pengucapannya, ada jenis katanya, ada makna dalam kamus, dan juga ada penggunaannya dalam kalimat. Nah, yang menarik di sini adalah setelah
memahami sebuah kata, 20 kata tersebut kita dites kembali. Jadi diulang. Dan ini cara belajar yang paling efektif, mengulang. Nah, Dede bisa ngelihat di sini probable maknanya sama dengan apa tadi, ada like ya, likely. Like, like ini apa tadi? Berarti tidak cukup. Term, apa tadi term? A word for something. Unite, masih ingat? To work together. Fit the right size. Pas ya, berarti ukurannya pas. Nah, yang ini sebetulnya yang bagian yang B ini kan kita disuruh menulis kata. Ini artinya kita juga tidak hanya mengingatnya tapi juga bisa menuliskannya. Kadang dibantu dengan 2 kata di depan, 2 huruf di depannya. The car will hit. Nah, will hit tadi sama dengan strike. Nah, bagaimana tulisannya? Coba dicek lagi. Dia tulis run to stay healthy. Apa tadi? Run to stay healthy. Berarti exercise. Nah, bagaimana tulisannya? I hope they will do in public. Apa tadi do, melakukannya di depan umum. Kemudian, is there a way to get from one place to another place? Apa tadi? Her effort to make someone to do something. Tadi juga ada katanya tersebut. Nah, silahkan dicari nanti kunci jawabannya ada di bagian deskripsi. Juga bagian listeningnya ada di situ di deskripsi ya. Nah, ini exercise 2. They've known each other for years. Nah, mana sambungan kalimat yang paling sesuai? Mereka sudah kenal selama bertahun-tahun. Terus sambungannya yang mana? Go to a person nggak cocok. Yang ini yang barangkali cocok ya. Dan memiliki pertemanan yang baik. Contoh yang ini, I don't know where we are. Aku tidak tahu kita ada di mana. Nah, mana respon atau kalimat sesudahnya yang paling pas? Yaitu, we need a guide. Jadi kita butuh seorang penunjuk jalan. Nah, jadi antara kalimat yang ini dengan pilihannya harus nyambung. Nah, ini semakin memperkuat pemahaman kita terhadap sebuah kata. Kita betul-betul paham tidak atau hanya artinya saja? Kalau hanya artinya saja, kemungkinan kita banyak salah menjawab soal-soal kayak gini. Tapi kalau kita paham penggunaannya, maka akan mudah bagi kita untuk menjawab. Jadi silahkan kerjakan sampai nomor 10 dipauskan dulu, nanti dicek di bagian deskripsi. Nah, kemudian di sini ada teks. Sekalian untuk mengecek kosakata kita yang sudah kita pelajari ya. Judulnya A Strong Friendship. Pertemanan yang kuat. Tim was the strongest man in the town. Tim adalah pria yang strongest, yang ada IST-nya berarti paling ya. Paling kuat di kotanya atau di kota itu. When he plays sport, he always won. Perhatikan bentuk lampaunya ketika di saat dia bermain atau berolahraga dia selalu won. Won ini bentuk kedua dari win, menang. He performed an exercise in the public park. Dia biasanya menunjukkan dan berlatih di taman publik. He did this to show everyone how strong he was. Dia melakukan ini untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya dia. Most people like him. Sebagian besar atau kebanyakan orang menyukainya, but one man didn't. Tapi ada satu yang tidak suka, namanya adalah si Jack. Jack hated Tim. Jack itu membenci Tim. Jack was a movie critic and the smartest man in town.
Jack adalah seorang kritikus film dan pria paling cerdas, paling pintar di kota itu. Jadi kalau si Tim adalah yang paling kuat, ini paling cerdas. He could solve complex math problems. Dia dapat menyelesaikan soal matematika yang rumit. But no one care, tapi tidak seorang pun yang peduli. Jack wanted to be famous like Tim. Nah, Jack ini yang pintar tadi, yang kritikus tadi, ingin terkenal seperti Tim. One day there was an unusual event. Suatu hari ada suatu peristiwa yang tidak lazim. A big storm came suddenly. A big storm, badai besar ya, came, datang dengan tiba-tiba. Snow covered the town. Salju menutupi kota. No one could get out. Tak seorang pun yang bisa keluar. They needed food. Mereka butuh makanan. The people said, orang-orang mengatakan, this is a task for a strong man. Ini adalah sebuah tugas bagi seorang pria yang kuat. Tim was under pressure to save them. Nah, timnya di bawah tekanan untuk menyelamatkan mereka kan, karena dia pria yang paling kuat kan di kota itu tadi. But Jack wanted to be the hero, so they both went. Tetapi Jack yang paling pintar tadi ingin menjadi pahlawan, sehingga mereka berdua pergi. Tim mengatakan, you can help because of your lack of strength. Kau tidak akan sanggup, tidak dapat membantu karena kau kurang kuat, kau lemah. But Jack found some small passages under the snow. Tetapi Jack found ini bentuk kedua dari find ya. Jack menemukan beberapa lorong kecil di bawah salju. One of them led toward another town. Salah satu dari lorong itu menuju ke arah kota lain. That town had food. Kota itu memiliki makanan. Because Tim was so big and strong, he almost couldn't fit inside. Karena si Tim itu badannya besar dan kuat, dia hampir tidak muat masuk ke dalam. They walked until there was a block of ice in their way. Mereka berjalan sampai ada satu bongkahan es menghalanginya. Jack mengatakan, we cannot get past it. Kita tidak bisa melewatinya. But if you strike it, it might break. Tapi jika kau memukulnya, mungkin dia akan hancur. Tim knew that was probable. Tim yakin bahwa itu sangat mungkin. He broke it. Dia lalu memecahkannya. When there were more ice block, Tim broke them. Ketika ada bongkahan es lainnya, Tim menghancurkannya lagi. That made him tired. Hal itu membuat dia lelah. He couldn't walk anymore. Dia tidak sanggup lagi berjalan. Jack mengatakan, let's unite and support each other. Mari kita bersatu dan saling mendukung. I'll get the food alone, you rest here. Gue akan mengambil makanan sendirian, kau istirahat di sini. Jack came back with food. Jack kembali dengan membawa makanan. Tim couldn't remember with which passage led home. Tim tidak ingat arah atau lorong mana yang menuju pulang. He needed Jack to be his guide. Dia membutuhkan Jack untuk menjadi pemandunya, pemandu jalan. The men become friends by working together. Pria-pria itu, ini bentuk jamak ya, berarti artinya Tim dan Jack tadi berteman, menjadi teman dengan bekerja sama. In town, people saw Jack with the food and cheer. Di kota, orang-orang melihat Jack dengan makanan dan mereka bersorak-sorak menyemangati. They call Jack a hero. Mereka menyebut Jack itu adalah seorang pahlawan, but Jack didn't care.
Tapi Jack tidak peduli. He was thinking of something else. Jadi dia memikirkan hal lainnya. He said to Tim, dia mengatakan pada Tim, I thought I was smart. Kupikir aku cerdas atau pintar. But I learned a new term today. Tapi aku belajar istilah baru, yaitu persahabatan. Cukup sederhana. Jadi dengan rajin membaca seperti ini kita akan terbiasa memahami bacaan. Itu bagus buat baik tes TOEFL, IELTS, TOEIC, dan seterusnya. Karena latihan akan membantu kita terbiasa. Nah, ini untuk mengecek pemahaman kita terhadap bacaan, ada reading comprehension. Silakan dijawab pertanyaannya. Misalnya, what is the main idea of this story? Ini kan mirip soal TOEFL juga. How did Tim show people he was strong? Bagaimana Tim menunjukkan pada orang dia kuat? Why did Jack become a hero? Kenapa Jack menjadi seorang pahlawan? What did Tim think while in the passage? Apa yang dipikirkan Tim ketika di dalam lorong, ya? What happened when Jack was called hero? Apa yang terjadi ketika Jack disebut pahlawan? Nah, nanti jawabannya ada di bagian deskripsi kunci jawabannya, tapi dikerjakan dulu dengan mempauskan. Oke, demikian adik-adik untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa belajar kosakata tidak bisa singkat, dia butuh waktu yang lama, bisa 3 bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi yang penting dengan menyicil belajar setiap hari secara rutin akan membuat bahasa Inggris adik-adik meningkat secara signifikan. Jangan lupa ya di subscribe channel ini, bagi yang belum silahkan like juga dan komen. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hampir 100.000 subscriber ya. Sudah lebih 4 juta views dan 179 video. Terima kasih atas dukungannya dan juga doa-doanya serta komentar yang ada ditulis di channel ini. Saya sangat bahagia sekali ya, bangga ketika saya cek di Twitter itu Yanto Tanjung Tofo itu komentarnya luar biasa, bikin merinding. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.